Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas tentang teks rekon ya. Apa itu teks rekon? Di sini bisa kalian simak bahwa teks rekon itu adalah, atau dalam bahasa Arab disebut an-nasus sardit ti'adadi ya. An-nasus sardit ti'adadi adalah teks yang menginformasikan pembaca tentang satu cerita, aksi atau aktivitas yang telah terjadi pada masa lampau. Fungsi dari social text recon, fungsi sosialnya yaitu adalah untuk menggambarkan pengalaman masa lalu dengan menceritakan kembali peristiwa sesuai urutan terjadinya. Tujuan lain dari teks ini adalah untuk menginformasikan atau menghibur pendengar atau keduanya tentang sesuatu yang telah terjadi. Struktur teks rekon ini terdiri dari 3, yaitu orientasi atau al-ittijahat kalau dalam bahasa Arab ya, atau tujuan. Yang kedua al-ahdas atau kejadian, urutan kejadian ya, dan al-ta'liq atau reorientasi. Reorientasi itu bisa disebut sebagai hasilnya ya, hasil dari kejadian, kesimpulan akhirnya. Jadi orientasi itu berupa latar belakang, siapa, kapan, di mana kejadian berlangsung. Itu al-ittijahat ya. Sedangkan kejadian itu merupakan peristiwa yang dialami, disusun secara berurutan, secara detail ya. Sedangkan reorientasi berupa pernyataan kesimpulan. Ini bisa kalian lihat contoh dari al-ittijahat. Contoh dari unsur-unsur teks rekon itu ada 3. Yang pertama al-ittijahat. Contohnya safarat Zahroh ma'awalidaiha ilal mamlakatil arabiyah as-su'udiyah fi syahri yuliyul madi li adail haji. Safarat Zahrah ma'awalidaiha. Zahra berangkat atau pergi ya, ma'awalidaiha bersama orang tuanya ilal mamlakatil arabiyatis su'udiyah ke kerajaan Saudi Arabia fi syahri yuliyul madi pada bulan Juli lalu li adail haji untuk menunaikan ibadah haji. Nah, di situ pada paragraf ini berisi tentang ada tokohnya ya. Tokoh kejadian ini adalah Zahra dan tempat kejadiannya adalah Saudi Arabia dan waktunya adalah pada bulan Juli lalu. Itu adalah disebut ittijahat atau orientasi atau tujuan ya. Selanjutnya unsur yang kedua adalah al-hadas atau al-ahdas, peristiwa. Jadi urutan dari peristiwa haji apa saja di sini ada contohnya irtadat siyabal ihram, menggunakan pakaian ihram, fil miqat, di miqat, wa nawat fil haji. Dan kemudian berniat haji ya, summa itajahat ila Makkah. Kemudian Zahra dan keluarganya menuju ke Mekah, wa tawafat haulal Ka'bah dan berjalan mengelilingi Ka'bah ya, wa sa'at baina Safa wal Marwah. Kemudian sa'i antara Safa dan Marwah. Itu al-hadasul awal. Al-hadasul tsani, kejadian berikutnya ghadarat ba'da zalika, setelah itu ghadarat keluarga Zahra dan keluarganya berangkat ila Mina, ke Mina, waramat al-jamarat, kemudian melempar jumroh, summa intalaqat ila Arafah, kemudian melanjutkan ke Arafah, salat zuhur wal asr fi Arafah, kemudian mereka ya salat zuhur dan asar di Arafah. Kejadian berikutnya batat Zahra fil Muzdalifah, Zahra bermalam ya di Muzdalifah, wahiya wadin baina Arafah wa Mina. Muzdalifah itu adalah lembah baina Arafah wa Mina, antara Arafah dan Mina. Semua ada ila Mina li ramyil jamarat, kemudian kembali ke Mina untuk melempar jumroh. Wazabahaj al-adwahi, kemudian mereka menyembelih hewan kurban. Semua qasat min sya'ri ra'si haunaka, kemudian mencukur sebagian ya rambut kepalanya di sana, wahallat minal ihram, dan lakukan tahallul ya atau cukur rambut. Terakhir unsur dari teks rekon adalah ta'liq. Ta'liq itu adalah bagian akhir cerita atau kesimpulannya ya. Ada sekolah amal haji bisrurin. Jadi setiap aktivitas haji itu ditunaikan
dengan surur, dengan gembira, dengan senang. Wa sya'urat bis sa'adah, dirasakan bahagia ya, ala hazil khibratir ruhiyah al-azimah, ya, pada pengalaman spiritual yang agung ini. Nah, demikian tadi unsur-unsur dari teks rekon, ya. Bisa disimpulkan bahwa unsurnya teks rekon itu ada 3. Yang pertama al-ittijahat, berisi tentang tujuan atau orientasi. Yang kedua al-ahdas, peristiwa, ya, tentang urutan dari peristiwa. Yang ketiga itu adalah at-ta'liq atau kesimpulan dari peristiwa itu, ya. Biasanya endingnya itu dirasakan senang, bahagia, mengasihkan dan sebagainya. Demikian tadi pembahasan tentang teks rekon, mudah-mudahan dimengerti dan difahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.